Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran materi 1, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran dalam perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Salvaljana dengan NIM C1C0201130, Prodi Akuntansi ruang 011. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada definisi perencanaan, fungsi perencanaan. Yang ketiga ada definisi anggaran, serta fungsi dan jenis-jenis dari anggaran. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi perencanaan. Di sini saya mengutip 2 pendapat ahli. Yang pertama dari Bintoro Djokroaminoto dalam Husaini Usman tahun 2008 menyebutkan perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua dari Prayudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman tahun 2008 berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukannya, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Jadi secara umum perencanaan merupakan suatu upaya yang menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya memasuki submateri yang kedua, yaitu tentang fungsi perencanaan. Pada dasarnya perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan keputusan yang paling baik dan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W1H, di mana 5W itu terdiri dari what, where, why, when, dan who, sedangkan 1H itu terdiri dari how. Jadi pada intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Oke, next, yang ketiga ini adalah definisi dari anggaran. Di sini saya juga mengutip 2 pendapat ahli. Yang pertama dari Supriyono tahun 2002 mengatakan penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kualitatif dalam bentuk keuangan dan bentuk kualitatif lainnya. Pendapat yang kedua yaitu dari Hendrik Simamora tahun 1999. Anggaran merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Materi yang selanjutnya tentang fungsi dari penganggaran. Di sini terdapat 4 fungsi penganggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu cara cadangan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dan yang ketiga ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat ada fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Baiklah, memasuki materi yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis anggaran. Anggaran dalam perusahaan terdiri dari 14 jenis. Yang pertama, penjualan, produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, persediaan, program, pertanggungjawaban, pengeluaran modal, kas, laba rugi, neraca, dan posisi keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.